Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama ibu Cindy Rahayu. Pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum itu, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absen di e-learning yang sudah ibu sediakan. Jika ada kendala dalam mengakses e-learning, bisa langsung mengkonfirmasi ibu melalui grup WA kita. Ibu harap walaupun pembelajaran kita kali ini secara daring, ini tidak mengurangi rasa semangat anak-anak ibu untuk belajar. Maka dari itu, anak-anak ibu semua, tolong dipersiapkan semua alat-alat tulisnya dan simak video ini hingga selesai. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasi pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, anak-anak ibu, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nantinya menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham mengenai persamaan dasar akuntansi, silakan anak-anak ibu untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih? Dan apa yang dimiliki perusahaan ini, dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang kas ini pasti ada sumbernya kan? Tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba menghasilkan langsung uang 200 juta rupiah. Nah, sumber dananya ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan ini menyetorkan dana pribadinya atau uang pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, dari mana sumber dananya sehingga bisa memiliki kendaraan ini? Nah, dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan berhutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pemilik perusahaan ini membayarkan DP-nya untuk bisa membeli kendaraan dengan uang pribadinya, kemudian sisanya hutang ke dealernya. Kemudian selain dari memiliki kendaraan, perusahaan ini juga memiliki komputer senilai 20 juta. Nah, dari mana dananya? Ternyata perusahaan ini juga berhutang dulu ke toko Galaxy sebesar 20 juta untuk bisa memiliki komputer ini. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya, jadi tidak boleh ada perbedaan. Nah, sekarang kita jumlahkan 200 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta, hasilnya 370 juta. Kemudian dari sumber dananya, dari pemilik perusahaan 200 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta, hasilnya sama, 370 juta. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya sama dengan sumber dananya. Nah, jadi seperti uang, kendaraan, dan komputer ini disebut dengan harta atau aset. Jadi apa yang dimiliki perusahaan disebut dengan harta atau aset. Nah, kemudian dana atau uang dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas. Pokoknya ingat, segala sesuatu yang berasal dari pemilik
untuk perusahaan disebut dengan modal. Kemudian, utang-utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk membayar utangnya. Nah, sehingga di persamaan dasar akuntansi ini, harta atau aset ini sama dengan modal ditambah utang atau kewajiban. Nah, itu tadi dia tayangan video mengenai persamaan dasar akuntansi. Di dalam video tersebut sudah dijelaskan tentang harta, modal, dan utang. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi dapat dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal, atau dengan kata lainnya, harta disebut dengan aset, utang disebut dengan kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Sehingga nilai aset ini harus sama nilainya dengan utang ditambah modal. Untuk sisi kiri yaitu aset disebut aktiva, dan sisi kanan yaitu utang tambah modal disebut pasiva. Nah, anak-anak ibu, itulah pengertian persamaan dasar akuntansi. Kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ada harta, ada utang, dan ada modal. Nah, ketiga hal ini merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita akan membahas mengenai harta atau aset. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, contohnya seperti bangunan, kendaraan, dan komputer. Nah, harta ini terbagi menjadi 3, yaitu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Yang dimaksud dengan aset lancar ialah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Nah, yang termasuk dalam aset lancar yaitu ada kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, wesel tagih, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu semua termasuk ke dalam aset lancar. Yang kedua ada aset tetap. Yang dimaksud dengan aset tetap ialah harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam aset tetap. Nah, selanjutnya yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu aset non-moneter tanpa wujud fisik. Jadi, dia itu sebuah aset tetapi tidak memiliki wujud fisik. Nah, contohnya seperti goodwill, hak cipta, copyright, dan hak paten. Nah, itu semua termasuk ke aset tanpa wujud. Nah, selanjutnya ada utang atau kewajiban. Utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Utang ini terbagi menjadi 2, yaitu utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, jadi utang jangka pendek ialah utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, piutang wesel, beban yang masih harus dibayar. Nah, itu termasuk ke dalam utang jangka pendek. Untuk jangka panjang ialah utang yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank atau hipotek. Nah, misalnya aja kita utang ke bank ini sebesar 100 juta. Nah, tidak mungkin kan uang 100 juta itu dikembalikan dalam waktu yang singkat karena kita masih harus membayar angsuran-angsuran. Jadi, makanya utang bank ini disebut dengan utang jangka panjang. Nah, selanjutnya ada modal atau ekuitas. Jadi, ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Nah, contohnya ada penarikan dana pemilik, pinjaman karyawan, modal disetor, saham biasa, dan pendapatan diterima di muka. Nah, itu semua termasuk ke dalam modal atau ekuitas. Nah, selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, pendapatan ini sifatnya menambah modal. Selanjutnya ada beban. Beban adalah
aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi, beban ini sifatnya mengurangi modal. Nah, selanjutnya ada FRIVE. FRIVE ialah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, FRIVE juga ini sifatnya mengurangi modal. Nah, langsung saja anak-anak kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebagai contoh, Rina membuka usaha menjahit dan diberi nama Rina Tailor pada tahun 2017 bulan April. Nah, transaksi yang terjadi selama bulan April 2017 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, Nyonya Rina menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta dan peralatan jahit sebesar 50 juta sebagai modal awal usahanya. Pada tanggal 3 April, dibeli tunai perlengkapan jahit dari toko Beben seharga 2 juta. Pada tanggal 5 April, dibeli secara kredit tambahan peralatan berupa mesin obras merek Butterfly dari toko SIM Subang seharga 6 juta. Nah, dari transaksi ini, maka persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Nah, dari transaksi yang sebelumnya, maka dapat dilihat ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, jadi dalam persamaan dasar akuntansi ini, yang dimana aset harus sama nilainya dengan utang tambah modal. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi dia penjelasan Ibu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu, soalnya yang pertama, jelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi menurut pendapat Anda. Soal yang kedua, identifikasilah unsur-unsur yang ada pada persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi untuk tugas individu tersebut dikumpulkan dalam waktu 1 kali 24 jam dan dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Dikumpul dalam bentuk PDF ya. Baiklah. Nah, jadi untuk tugas yang kedua yaitu tugas kelompok. Tugas ini berada di LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Silahkan anak-anak Ibu untuk mendownload LKPD tersebut. Nah, dalam kelompok ini dibagi menjadi 5 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Untuk teman sekelompoknya, kalian bebas untuk memilih siapa saja teman sekelompoknya. Nah, tugas ini dikumpul minggu depan, sekalian kita membahas hasil kerja kalian. Baiklah anak-anak, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, maka Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ada pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi tadi ialah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset atau harta, yaitu semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, aset ini terbagi menjadi 3, yaitu aset tetap, aset lancar, dan aset tak berwujud. Nah, selanjutnya ada hutang atau kewajiban. Hutang ialah kewajiban membayar kepada pihak lain karena terjadinya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa dipelajari lagi materi untuk hari ini dan untuk materi selanjutnya. Jika ada dari kalian yang tidak paham mengenai materi hari ini atau mengenai tugas-tugas yang akan kalian kerjakan, kita bisa diskusikan kembali melalui grup WA kita. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.